Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawati. Kali ini aku mau nge-review Sunscreen Legend, tapi mereka tuh sekarang improve atau upgrade formula, yaitu dari Skin Aqua. Di sini aku bakal bahas dua variannya, untuk yang tutup pink sama yang tutupnya hijau. Jujur pas aku nyobain sunscreennya ternyata lumayan banyak hal yang di luar ekspektasi aku. Nanti aku bakal bahas apa aja ya. Dan oh iya, aku tuh sebelumnya belum pernah nyobain sama sekali old formulanya ya. Jadi aku bener-bener baru nyobain si new formulanya aja. Jadi aku nggak bisa ngebandingin sama varian lamanya mereka. Jadi sekarang untuk kedua sunscreen ini tuh dua-duanya proteksinya tuh udah tinggi. Jadi dua-duanya tuh proteksinya sama-sama mengandung SPF 50 dan juga PA++++. Untuk yang pink ini dia tuh namanya adalah Skin Aqua UV Mild Milk. Sedangkan buat yang hijau ini adalah UV Moisture Gel. Untuk kemasannya jadi seperti ini. Jadi keduanya tuh ada plastiknya gitu ya. Informasinya tuh udah lumayan detail banget, jelas banget menurut aku. Untuk kemasan dari tube-nya masih sama kayak varian-varian sebelumnya, baik yang tutupnya putih atau tutupnya biru, pokoknya khas banget sama kayak gini kemasannya. Untuk isinya, keduanya tuh isinya ada 40 gram dan untuk harganya juga sama ya, pokoknya range-nya tuh sekitar kurang lebih 55 ribuan tergantung di mana kamu beli tokonya. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk highlight ingredients-nya tuh banyak yang sama ya, tapi ada sedikit juga sih perbedaannya. Sekarang aku mau bahas yang highlight ingredients-nya tuh sama ya. Jadi dua-duanya tuh sama-sama mengandung improved hyaluronic acid dan juga kolagen. Dan keduanya juga sama-sama mengandung vitamin E. Untuk yang hijau ini, dia tuh highlight tambahannya mengandung vitamin B5 dan juga vitamin C. Sedangkan buat yang pink ini, dia tuh mengandung soothing agent hydrolyzed jojoba esters. Kalau dari klaim yang aku tangkap sih, dua-duanya tuh fungsi utamanya tetap ya sebagai sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan buruk sinar matahari. Untuk klaim tambahannya menurut aku sama, jadi lebih ke melembabkan, bisa untuk merawat skin barrier. Dan kalau dari klaim tambahannya, ini yang pink ini dia tuh klaimnya buat dry to sensitive skin, sedangkan buat yang tutupnya hijau ini dia tuh normal to oily skin. Tapi kalau di pengalaman pribadi aku, ini tuh dari klaimnya ada sedikit perbedaan sih efeknya di aku. Nanti aku bakal bahas ya, tapi balik lagi, skincare itu personal dan cocok-cocokan. Nanti aku bakal bahas, makanya kenapa aku bilang banyak yang di luar ekspektasi aku buat sunscreen Skin Aqua yang ini. Walaupun yang pink ini dia tuh mencantumkan sensitive skin dan yang hijau ini dia tidak mencantumkan, tapi dua-duanya tuh menurut aku bisa banget dipakai buat yang kulitnya sensitif karena dua-duanya tuh nggak mengandung perfume, nggak ada alkoholnya juga. Untuk teksturnya, jadi pas baru banget, awal banget dikeluarin tuh aku ngerasa teksturnya tuh bener-bener mirip banget, tapi pas di blend ternyata ada perbedaannya, baru kerasa perbedaannya. Keduanya menurut aku teksturnya lebih ke lotion yang watery pas di blend, tapi aku ngerasa buat yang pink ini sedikit lebih pekat dibandingkan dengan yang hijau. Jadi intinya yang hijau tuh sedikit lebih light dan sedikit terkesan lebih watery. Terus pas di blend juga ada perbedaan, jadi pas di blend tuh aku ngerasa lebih cepet di blend yang hijau ini, karena pas di blend tuh warna putih-putih dari produknya tuh kayak lebih cepet hilangnya dibandingkan dengan yang pink. Tapi dua-duanya tuh masih masuk kategori yang gampang banget di blendnya. Yang pink ini pas di blend tuh kayak ada sedikit kesan-kesan putih dari produknya, kayak sedikit white cast di awal, tapi ternyata pas udah ditungguin ngeset kayak sekitar kurang lebih 5 menit tuh nggak white cast lagi ternyata. Dua-duanya nggak lengket, dua-duanya nggak perih di mata aku, dua-duanya nggak white cast, dan keduanya juga termasuk cepat meresapnya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya, dua-duanya tuh finishnya sama-sama glowy. Dan kalau diperhatikan lagi, justru aku ngerasa yang hijau ini, yang klaimnya buat oily skin, malah aku ngerasa finishnya tuh lebih glowy kalau dibandingin sama yang pink. Tapi dua-duanya tuh walaupun pas awal finishnya tuh terkesan lebih ke glowy, tapi pas makin lama ditungguin itu menurut aku glownya tuh jadi lebih turun, jadi cenderung ke satin, tapi menurut aku masih tetap sedikit lebih glow yang hijau ini dibandingin sama yang pink. Oke, jadi apa aja untuk feel dan perasaan yang aku rasakan dari kedua sunscreen ini? Pertama untuk kelembabannya, dua-duanya tuh ada memberikan efek lembab yang ringan. Menurut aku ringan cenderung ke pas gitu, jadi bener-bener kerasa ada efek lembabnya. Tapi aku justru ngerasa malah yang hijau ini
malah sedikit lebih lembab, padahal dia klaimnya oily, sedangkan yang pink ini klaimnya buat dry, tapi aku ngerasa sedikit lebih lembab yang hijau malah. Tapi ya balik lagi cocok-cocokan sih ya. Tapi intinya buat yang pink juga kerasa kok ada efek lembabnya. Pokoknya aku suka banget efek lembabnya tuh, pas banget, kayak ringan, gak berlebihan sama sekali. Jadi keduanya juga nggak bikin kulit kering, terus dua-duanya juga nggak ada perasaan ketarik, dan menurut aku dua-duanya tuh masih enak dan nyaman banget kalau mau skip skincare yang sebelumnya atau moisturizer. Sebenarnya pas awal apply itu dua-duanya kan cenderung ke glowy ya, jadi pas awal apply itu aku ngerasanya tuh cenderung sedikit kusam gitu ya. Tapi ternyata karena makin lama dipakai tuh dia nggak se-glowy itu. Jadi pas makin lama dipakai tuh ternyata nggak kusam ya di kulit aku. Jadi menurut aku ini dua-duanya tuh termasuk yang minim kusamnya. Dan ada juga yang di luar ekspektasi aku. Jadi kan dia tuh rasanya lembab ya, terus ditambah lagi dia tuh finishnya glowy. Tapi karena makin lama dipakai dia tuh glow-nya makin turun, jadi aku ngerasa dua-duanya ini tuh ada kemampuan buat nahan minyaknya. Makin dipakai tuh emang cenderung ke satin, kayak masih ada natural glow-nya. Tapi pas aku tap tuh bener-bener bukan minyak, jadi bener-bener glow dari si produknya aja gitu. Jadi menurut aku ini tuh gak kusam, terus gak bikin minyakan juga. Keduanya juga nggak peeling di kulit aku, terus dua-duanya juga ini jenis chemical sunscreen. Ini tuh menurut aku dua-duanya tuh pas dibilas dengan air tuh nggak yang kayak langsung luruh banget gitu ya, tapi dibilang kayak waterproof tahan air banget enggak juga sih. Pokoknya intinya kalau mau dibilas pakai air mengalir tuh butuh waktu, butuh ya beberapa kali bilas gitu ya, jadi nggak segampang itu hilangnya buat sunscreennya. Jadi kesimpulannya untuk kedua sunscreen ini lebih cocok untuk jenis kulit apa? Menurut aku buat yang pink ini masih bisa banget dipakai buat all skin type, sedangkan buat yang tutupnya hijau ini bisa dipakai buat all skin type cenderung ke dry skin. Sekali lagi itu berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, jadi aku ngerasa buat klaim oily skinnya menurut aku malah lebih enak buat yang kulitnya kombinasi cenderung kering. Cuman balik lagi cocok-cocokan itu hasil dari pemakaian pribadi aku. Kalau misalnya kamu udah pernah cobain juga boleh sharing di kolom komentar ya, kalau pengalaman kamu kayak gimana, apakah sama kayak aku atau berbeda, boleh sharing ya. Keduanya ini bisa banget dipakai buat yang kulitnya sensitive skin karena nggak ada alkoholnya, nggak ada perfumnya juga. Untuk kulit berjerawat, menurut aku masih bisa ya dua-duanya dipakai buat yang kulitnya berjerawat. Tapi kalau yang aku tangkep dia tuh klaimnya lebih ke bisa buat merawat skin barrier, lebih ke kayak gitu sih. Tapi balik lagi cocok-cocokan. Intinya yang aku tangkep tuh dia tuh nggak ada klaim yang spesifik banget ngucapin buat membantu penyembuhan jerawat. Tapi karena ini dia tuh klaimnya juga, kandungan komposisinya juga kebanyakan sebagian besar tuh buat merawat skin barrier, jadi menurut aku masih bisa. Dan juga ini juga proteksinya udah tinggi, jadi kalau mau kamu bawa ke outdoor juga ini bisa banget. Aku juga suka pakai buat aktivitas sehari-hari. Intinya buat dua-duanya, buat skin aku ini aku suka dua-duanya dengan sunscreennya. Pokoknya bener-bener safe banget ya, aku juga nggak ada bikin jerawatan, nggak ada iritasi. Pokoknya aku cocok pakai kedua sunscreen ini. Kalau kamu punya pertanyaan yang belum dibahas di video ini, boleh komen aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu udah pernah cobain salah satunya atau keduanya, pengalaman kamu apakah sama di aku ataupun berbeda, boleh sharing di kolom komentar ya, buat menambah referensi buat kita semua. Jadi segitu dulu video dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!